Bab 713. Planet Kagita jadi planet mati. Walau begitu, orang-orang kelihatan sangat penuh semangat. Tetapi mereka masih pura-pura. Mereka masih belum punya nyali. Sehabis mereka berdiskusi, mereka dapat solusi yang tepat. Temui Putri Kagita, minta kembali hadiah yang mereka beri dengan baik-baik. Kalau mau ambil kembali hadiah kalian, ambil saja, tapi aku tak mau mengambil hadiah yang sudah kuberi. Argus berbalik dan pergi. Lalu, banyak orang menemui Putri Kagita. Putri, ada hal yang agak susah dibicarakan. Sebelumnya klan kamu memberi planet Kagita 1 juta kepeng kosmik. Tapi belakangan klan kami butuh kepeng kosmik itu. Apa Putri bisa mengembalikan kepeng kosmik itu? Ucap ketua klan Bahar. Yuno, ambil kepeng kosmik dan kembalikan pada klan Bahar, ucap Kagita dengan wajah tak peduli. Baik, Putri. Yuno menganggukkan kepalanya, lalu dia memerintahkan orang untuk mengembalikan kepeng kosmik itu. Putri, binatang kosmik langka yang kami beri pada planet Kagita, aku harap Putri mau mengembalikannya pada kami. Putri, tolong kembalikan 100 pil yang sudah kami berikan sebelumnya. Tadinya, orang-orang datang dan bicara dengan penuh hormat. Selanjutnya, mereka berhenti pura-pura dan langsung minta hadiah mereka. Dihadapkan dengan permintaan orang-orang, Putri Kagita kembalikan semuanya satu persatu. Apalagi, mereka ini tak bisa dia singgung. Namun, ada masalah. Sudah banyak yang Kagita pakai. Seperti, kepeng kosmik, planet Kagita sudah banyak memakainya. Selain itu, 100 pil yang dikirim oleh Sekte Taran, sudah dipakai sekitar 30 butir oleh orang-orang. Badan binatang aneh itu pun sudah jadi senjata. Darah binatang aneh pun sudah dipakai. Kalau Putri Kagita sudah memakainya, itu artinya tak bisa dikembalikan. Sekarang, orang-orang tahu. Devan pasti kecewa. Kalau tidak, Putri Kagita tak akan bisa mengembalikan hadiah mereka. Mereka pun makin kurang ajar. Putri Kagita, kamu tidak bisa mengembalikan hadiah yang kami beri, jadi kami akan ambil barang dengan nilai yang sama. Ketua Sekte Taran langsung memerintahkan orang-orang Utnuk mengambil barang dari istana Kagita. Yang lain pun melakukan hal yang sama. Istana Kagita langsung dijarah. Akhirnya, tembok istana Kagita pun mereka robohkan. Sebab di tembok istana Kagita, ada banyak segel pertahanan. Kalau mau mempahus formasi segelnya, runtuhkan saja temboknya. Kagita langsung lihat istana Kagita dirobohkan, dia cuma bisa tersenyum masam. Semua terasa bagai mimpi. Bukan cuma istana Kagita yang dirobohkan. Banyak bangunan yang mereka bangun lagi pun dirobohkan. Semua pekerja yang membangun bangunan itu pun dibawa ke tempat aman. Banyak bangunan yang dirobohkan. Sedih sekali. Para putri dan putri suci yang jadi pelayan Devan pun banyak yang pergi. Dan cuma tersisa sedikit. Planet Kagita yang tadinya ramai, langsung jadi sepi. Para master itu tak cuma mengambil yang mereka beri, tapi juga mengambil sumber daya planet Kagita. Apa kita sudah kelewatan dengan ini? Hehehe, sudah untung kita tidak meledakkan planet Kagita. Lihat, planet Kagita pun sepi. Orang-orang pun meninggalkan planet Kagita. Akhirnya cuma tersisa Putri Kagita serta 100 pengawalnya di planet Kagita. Ada juga 2 wanita kebanggaan klan Rantali, yang tak pergi. Kalau mau pergi, pergi saja.
Kagita bicara dengan tenang pada kedua wanita kebanggaan klan Rantali itu. Banyak sumber daya planet Kagita yang diambil. Orang-orangnya pergi. Yang tersisa cuma Putri Kagita serta 100 pengawalnya. Kalau mau membangun planet Kagita lagi, 100 tahun pun tak akan cukup. Mereka sekarang sama saja membersihkan lahan kosong. Dan mereka tak bisa meminta bantuan orang lain. Mary dan Ariana memandang satu sama lain. Mereka kelihatannya mau menghibur Putri Kagita. Namun tak tahu caranya. Kalau planet Kagita tak makmur sebelum ini, kejadian ini tak masalah. Tapi karena sebelumnya ratusan sekte sangat menghormati mereka, lalu ini terjadi. Jadinya menyedihkan. Mungkin lebih tepatnya sengsara. Sebab, semua sumber daya yang bagus sudah diambil oleh orang-orang. Yang tersisa, cuma planet kecil. Kalau bilang planet ini mati, cukup cocok. Sehabis Xander pergi, dia langsung ambil alih Arai Bintang G Klan Andil. Tentu semua ini tak akan sempurna. Sebab, dia tak bisa kembali mendapat planet Kagita. Tentu wajar dia tak bisa mendapatkannya. Planet Kagita tak punya sumber daya. Tak seperti planet mati. Kalau diambil kembali juga nilainya tak seberapa. Mary, Ariana, apa rencana kalian? Argus datang dan menanyakan pada mereka berdua. Ayah, kami mau tinggal, ucap Mary dan Ariana. Oh, kenapa? Argus agak bingung. Sebab hampir semua orang meninggalkan planet Kagita. Bahkan planet Kagita hampir hancur lebur. Cuma tersisa sumber daya tak berguna di planet Kagita. Nadi ilahi pun digali. Kalau tetap di planet Kagita, pelatihannya akan melambat. Sebab kamu sudah jadi pelayan Tuan Amor. Kami akan terus tunggu sampai dia kembali, ucap Mary. Ayo tunggu Tuan Amor, Ariana menimbali. Baiklah, Argus menggeleng, tak mau mencegah mereka berdua. Terima kasih. Kagita merasa terharu karena kedua wanita kebanggaan klan Rantali itu. Dia pun cukup dekat dengan kedua wanita kebanggaan Rantali. Mereka tetap tinggal. Itu membuatnya merasa dia tak sepenuhnya ditinggalkan. Kak Kagita, kenapa tak serahkan saja planet ini? Mary memandang planet yang benar-benar terpencil itu. Dia sendiri bahkan tak bisa merasakan kekuatan langit bumi. Dia tahu, semua ini karena nadi ilahi planet ini sudah dijarah. Tak ada salahnya kalau mereka mengambil barang mereka sendiri. Tapi bahkan nadi ilahi planet Kagita pun sampai digali, sungguh keterlaluan. Kalau Putri Kagita pergi dari planet ini, itu jelas pilihan yang bijak. Kalau pergi ke planet terpencil dan mengolah lagannya, akan lebih baik dari planet ini. Baiklah, Kak, tak perlu ditemani. Devan lambaikan tangannya pada Batari, lalu menggandeng Eliana dan pergi. Mereka langsung tiba di planet Kagita. Tapi, waktu mereka berdua tiba di planet Kagita, semuanya terasa tak biasa. Sebab, tempat yang terpencil itu, banyak reruntuhannya. Planet yang tadinya sangat ramai, sampai tak terasa kehidupan sama sekali. Kak, apa kamu benar ambil segel teleportasi ke planet Kagita? Devan merasa apa Eliana salah masuk portal. Bersambung. Bab 714. Putri Kagita dibawa pergi. Jangankan Devan, Eliana agak tidak yakin, apa dia salah masuk portal.
Tetapi dia tadi sudah memeriksa portal yang dipakai. Sudah jelas itu planet Kagita. Devan kelihatan kebingungan. Dia baru pergi untuk 10 hari lebih, tapi planet isi kelihatannya sudah dikosongkan. Tidak, bukan cuma dikosongkan, tapi sudah jadi planet mati. Ada apa ini? Apa Kagita meninggalkan planet ini? Mustahil, kan? Planet ini punya banyak sumber daya. Ada banyak nadi ilahi dan energi di mana-mana. Kalau tidak begini, leluhur klan Andil, Pandara, tak akan menempati planet ini. Kalau pergi dari planet ini, memang bisa kemana? Sehabis dengar perkataan Mary, Putri Kagita menghela napas pelan. Benar, planet Kagita sudah meledak. Planet Kagita jelas sudah hilang. Galaksi Setrena sudah lama dipecah oleh beberapa kekuatan. Planet lain juga diambil oleh Kaisar Andaras. Putri Kagita tak dapat tempat. Kalau kamu mau, ikutlah dengan kami ke planet Rantali. Mary pun menghela napas. Benar, klan Rantali punya banyak planet, kami bisa memberimu satu, ucap Ariana. Saat ini, kelihatannya cuma ini. Putri Kagita menganggukkan kepalanya. Kalau terus di planet mati ini, susah meningkatkan pelatihannya. Dan dengan habisnya nadi ilahi dan energi di planet ini bisa benar-benar jadi planet mati. Pilihan terbaik sekarang itu pergi. Tapi klan Kagita baru saja dapat rumah baru. Tapi ternyata akan hilang dengan cepat. Tapi lebih baik dari tinggal di tempat ini. Ayolah. Putri Kagita memandang kota yang tadinya makmur ini untuk terakhir kali. Planet itu sekarang sudah jadi buangan. Seketika, ada formasi ruang yang diaktifkan dan menutup ruang mereka. Portal mereka pun tak bisa dipakai. Kagita gemetaran. Dia lihat orang-orang itu. Mereka itu pengawal Kaisar Andaras. Kalian, ngapain kalian? Ucap Kagita dengan cemberut. Planet Kagita sudah jadi planet mati. Apa mereka masih tak membolehkan mereka pergi? Putri Kagita, Kaisar mengundangmu untuk jadi tamu di planet Auguren, ucap satu penjaga. Apa aku bisa menolak? Ucap Kagita sambil menahan emosinya. Tentu, tidak, ucap penjaga itu dengan nada dingin. Itu perintah Kaisar. Apa dia berani membuat marah orang itu? Kalau aku tidak mau pergi, kalian mau apa? Kagita kepalkan tangannya. Hehehe, Putri Kagita, kalau tidak patuh tentu akan ada hukumannya. Kalau kamu ikut dengan kami, klan Kagita masih akan tersisa beberapa, tapi kalau kamu tidak mau ikut, klan Kagita kemungkinan akan hilang saat ini juga. Ucap penjaga itu dengan nada tak peduli. Kagita pun gemetar waktu mendengarnya. Jelas dia tahu kenapa dia diminta ke planet Andaras. Rumahnya hancur, dan dia harus tersenyum menurut pada orang-orang yang menghancurkan rumahnya. Sungguh konyol. Putri, jangan ikut mereka, kami tak takut mati. Jenderal Yuno mengatakan dengan tegas, dan bersiap bertarung. Tapi sebelum dia selesai bicara, dia diterbangkan. Para penjaga ini Master Jenderal Kosmik. Mana bisa melawan Master Jenderal Kosmik? Kamu sudah hancurkan planet Kagita, apa kalian tak punya harga diri? Mary bicara sambil menahan emosinya. Putri Rantali, ini perintah Kaisar, kamu mau menentang Kaisar? Penjaga itu melihat ke arah Mary. Ariana raih tangan Mary, dan menggeleng pada Mary. Jelas, walau klan Rantali benar-benar kuat, tapi tak bisa menandingi Imperium Andaras. Aku bersumpah untuk menjaga putri dengan nyawaku.
Walau penjaga Kagita lain tahu kalau mereka tak bisa melawan klan Auburen, mereka tetap tegak. Kagita tadinya siap mati untuk membuktikan tekadnya. Tapi dia tak bisa melihat para pelayan dan pengawalnya mati sia-sia melindunginya. Dia pun mengatakan, "Baiklah, aku akan ikut ke Imperium Andaras dengan kalian." Putri, para penjaga protes. Putri Kagita melihat orang-orang, kemudian mengatakan, "Hiduplah dengan baik, cuma kalian yang tersisa dari klan Kagita." Putri Kagita langsung menghampiri para penjaga klan Andaras. Penjaga Kagita mau ikut, tapi Mary dan Ariana menghentikan mereka. "Hiduplah selagi masih ada harapan," ucap Mary. Para penjaga terpana. "Benar, cuma dengan hidup barulah bisa dapat harapan." Ini mirip seperti saat mereka dipenjara di bawah tanah. Kalau mereka mati di sana, jadi kisah planet Kagita tak akan pernah muncul. Klan Andil pun akan lepas dari hukuman. Mereka terus keras kepala. Jadi mereka selamat. Barulah mereka menunggu penyelamat mereka. Walau cuma sebentar. Tapi di situ harapan itu mulai. "Benar, ayo hidup dengan baik. Bisa jadi Tuan Amorth masih hidup." Putri Kagita dan para penjaga klan Andil pun masuk portal. Mereka pun langsung hilang. Cuma tersisa beberapa penjaga. Planet mereka sudah kalah. Putri mereka pun sudah tak ada. Mereka harus gimana nantinya? "Ikutlah kami ke klan Rantali, kami akan tetap memberimu planet." Mary menghela napas. Dia cuma bisa melakukan itu. "Ayo lihat ke istana Kagital Devan Tanik Eliana ke istana Kagita." Sebenarnya, mereka tak jauh dari istana Kagita. Dengan cepat, mereka langsung sampai di hadapan istana Kagita. Istana Kagita sama seperti tempat lainnya. Bahkan jauh lebih buruk. Intinya, semua berupa reruntuhan. Mereka seakan melihat pekerjaan pencuri planet. Tak ada yang tersisa di planet itu. Tuan. Waktu, Ariana keluarkan portal ke klan Rantali. Mau pergi dengan klan Kagita. Klan Kagita yang cuma tersisa 100 orang. Sudah cukup tinggal di planet kecil. Tapi waktu mereka mau menyuruh orang-orang Putri Kagita untuk masuk portal, Yuno yang mendadak terdiam, menoleh ke satu arah. Orang-orang menoleh. Lalu terlihat, dua sosok berdiri di tempat itu. Prianya tampan, wanitanya cantik. Sungguh pasangan yang cocok. Waktu lihat dengan jelas kedua orang itu, Mary dan Ariana terdiam. Sebab, dua orang itu tidak lain, yaitu Devan dan Eliana. Devan masih hidup. "Ada apa?" Devan pun langsung mendatangi orang-orang. Tadinya dia mengira orang-orang Kagita sudah pergi dari planet ini. Ternyata semuanya masih di sini. Namun yang membingungkannya, Putri Kagita tidak ada. Bersambung.